Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khoiriyah dengan NIM 2301646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran yaitu administrasi kurikulum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah suatu planning yang disusun untuk melancarkan proses guru mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah, otonomi yang diberikan pada mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah, otonomi yang diberikan pada forum pendidikan dalam mengelola kurikulum secara berdiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian target dalam visi dan misi di dalam forum pendidikan. Tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adapun landasan hukum Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa namanya administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan, yang mana ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan program penyelenggaraan proses belajar mengajar atau istilah dalam undang-undang yaitu adalah KBM. Kepanjangan dari kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berarti intinya bukan lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan sekolah atau bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa. Seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa pula yang diatur apakah mulai dari isinya, mulai dari tujuan sampai ke strategi dan juga cara yang digunakan sehingga itu nanti dibawa ke dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar. Sebuah proses kegiatan belajar mengajar di kelas administrasi kurikulum memiliki dua arti. Yang pertama yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit dari administrasi kurikulum ada seperangkat mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tetapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan dan dibagikan bersama sehingga si anak atau peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tapi dalam proses efisien yang dibagikan si guru dan pendidik atau dosen di kelas. Nah, itu diartikan dalam arti sempit dan luasnya. Kurikulum administrasi adalah pengaturan, rencana. Kalau administrasi kurikulum yaitu proses minimal yang 4, yang mana itu terdiri dari organizing, controlling, proses perencanaan, proses pengorganisasian, dan proses pelaksanaan kontrol terhadap kurikulum setiap lembaga. Satuan pendidikan apa saja komponennya? Komponen dari kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu
jelas kurikulum. Nah, jelas kurikulumnya. Nah, yang kedua, jelas apa itu tujuannya. Yang ketiga, jelas isi atau konten. Dan yang keempat, yaitu jelas metode yang digunakan. Dan yang kelima, yaitu evaluasi. Selanjutnya, ruang lingkup kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan belahan integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP, dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, lingkup administrasi kurikulum liputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta penilaian kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Aktivitas kurikulum lebih mengutamakan untuk melaksanakan atau untuk merelasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan tempat dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan akseptor didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah, selanjutnya adalah pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum selain perencanaan yang merupakan tujuan pendidikan dan susunan materi pelajaran pemerintah. Serta mengeluarkan pedoman-pedoman umum yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya operasional di sekolah. Pedoman-pedoman tersebut antara lain yaitu struktur program, yang kedua jadwal penyusunan akademik, yang ketiga pedoman penyusunan jadwal pembelajaran, dan yang keempat yaitu pedoman penyusunan jadwal atau rencana mengajar. Selanjutnya pedoman penyusunan satuan pelajaran, lalu pembagian kiprah guru dan pengatur siswa di dalam kelas. Di dalam kelas apa sih peranan guru atau dosen dalam administrasi kurikulum guru ataupun dosen, peran yang sangat luar biasa karena mereka yang akan melaksanakan dan mereka juga termasuk orang yang harus memikirkan, karena data dan fakta empirik di dalam lapangan yang ada di dalam kelas, yang paling tahu itu adalah guru ataupun dosen, bukan pimpinan mereka, yang harusnya terlibat dalam proses perbaikan dan juga pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu, ataupun mulai terlibat dari perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan hari ini adalah bagian akhir dari sebelumnya. Jadi proses pendidikan itu seperti siklus yang tidak pernah berhenti, dia terus berjalan. Baiklah, aktivitas kurikulum lebih mengutamakan untuk melaksanakan atau untuk merelasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan tempat dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan akseptor didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah, selanjutnya adalah pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum selain perencanaan yang merupakan tujuan pendidikan dan susunan materi pelajaran pemerintah, serta mengeluarkan pedoman-pedoman umum yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya operasional di sekolah. Pedoman-pedoman tersebut antara lain yaitu struktur program, yang kedua jadwal penyusunan akademik, yang ketiga pedoman penyusunan jadwal pembelajaran, dan yang keempat yaitu pedoman penyusunan jadwal atau rencana mengajar. Selanjutnya pedoman penyusunan satuan pelajaran, lalu
pembagian kiprah guru dan pengatur siswa di dalam kelas. Di dalam kelas apa sih peranan guru atau dosen dalam administrasi kurikulum guru ataupun dosen, peran yang sangat luar biasa karena mereka yang akan melaksanakan dan mereka juga termasuk orang yang harus memikirkan, karena data dan fakta empirik di dalam lapangan yang ada di dalam kelas, yang paling tahu itu adalah guru ataupun dosen, bukan pimpinan mereka, yang harusnya terlibat dalam proses perbaikan dan juga pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu ataupun mulai terlibat dari perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan hari ini adalah bagian akhir dari sebelumnya. Jadi proses pendidikan itu seperti siklus yang tidak pernah berhenti, dia terus berjalan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.